Anakku ini kan sakit, dia sudah ke dokter. Pertanyaannya, kok tidak dapat obat? Bahkan tidak disuntik. Obat yang diberikan di Kanada itu menjadi sesuatu yang sangat penting, harus lewat screening yang lebih panjang. Halo, apa kabar semuanya? Salam dari Suwito Universal. Kembali ke Universal Talk. Hari ini kita akan bahas tentang kalau anak kita sakit di luar negeri, bagaimana caranya? Kalau anak kita sakit di sini, kita langsung sebagai orang tua, kita tinggal bilang gini, yuk ke dokter. Tapi kalau di sana, ayo kita bahas hari ini. Saya pernah dapat satu case yang akan saya sharekan di sini. Share dari satu case ini, kenapa saya sharekan, karena ini menarik sekali dan ini akan menjadi pembelajaran untuk banyak orang tua, terutama orang tua yang saya ngobrolkan. Case-nya begini, satu anak berangkat ke Kanada sekolah. Pada saat si anak ini sakit, yang menarik adalah anaknya kontak ke papa dan mamanya, dan papa mamanya kontak ke saya dan bertanya, Pak Suwito, anakku ini kan sakit, dia sudah ke dokter. Pertanyaannya, kok tidak dapat obat? Bahkan tidak disuntik. Ini case-nya. Singkat cerita, kita lakukan investigasi. Good news adalah Universal selalu punya kontak. Dan kontak kita adalah kontak resmi dengan sekolah. Dan itu menjadi sangat membantu pada saat ada case seperti ini. Karena kita menjadi sangat informatif dan penanganannya cepat. Informasinya yang kita dapat pun cepat. Kurang dari 24 jam kita sudah dapat semua investigasi, hasil investigasi urutannya. Hari Rabu, jam 10 pagi, nurse practitioner memeriksa anak ini ternyata sakit. Kenapa nurse practitioner bisa memeriksa? Karena anak ini tidak bisa keluar dari kamar, tidak bisa berangkat ke sekolah. Anaknya hanya bisa tinggal di asrama, istirahat di asrama. Nurse practitioner datang ke asrama setiap pagi, keliling semua kamar. Nah, nurse practitioner periksa sakitnya anak ini. Nah, nurse practitioner memberikan report secara tertulis. Yang pertama, si anak sakit. Yang kedua, waktu diperiksa, si anak hanya perlu, perhatikan, istirahat. Orang tuanya tanya, hah? Hanya perlu istirahat? Iya, hanya perlu istirahat. Duh, catatan sakitnya apa? Ada, tenang. Yang pertama, hidungnya meler, bahasa Indonesianya langsung ya, hidung meler. Kedua, tenggorokannya radang. Ketiga, demam atau panasnya tinggi. 3 case ini. Dan orang tua bertanya, obatnya mana? Kok nggak dikasih antibiotik? Kok nggak dikasih vitamin? Kok nggak dikasih obat panas? Kok nggak dikasih obat tenggorokan? Nah, di sana ada tertulis apa yang harus dilakukan anaknya. Yang pertama, rest. Sederhana. Yang pertama, rest. Yang kedua, drink lots of liquid. Drink soup. Duh, obatnya di poin keberapa ini? Ternyata tidak ada. Dan ini yang diprotes oleh orang tua. Saya kan bayar asuransi kesehatan. Kok saya bayar asuransi kesehatan nggak dikasih obat? Kok pelit amat? Kok saya seolah-olah saya bayar asuransi kesehatan, tapi saya nggak dapat hak saya. Nah, orang tuanya protes ini sebetulnya menarik. Kenapa? Karena yang terjadi di Indonesia, kalau anak kita sakit, adalah semua hal yang dibicarakan oleh orang tua tadi. Ke dokter, disuntik, dikasih vitamin, pulang bawa obat. Betul kan? Ternyata tidak semuanya, bahkan tidak ada satupun yang tadi disebutkan diberikan di Kanada, diberikan oleh nurse practitioner. Perbedaan inilah
yang saya mau bahas sedikit hari ini. Ini menarik. Kenapa? Karena banyak orang tua yang tidak sadar bahwa standar kesehatan yang ada di Kanada itu tidak mengizinkan, perhatikan, tidak mengizinkan obat diberikan kalau bisa terjadi self-healing. Saya ngomong bukan atas dasar saya seorang dokter, saya bukan pakar kesehatan, saya tidak pernah belajar tentang biologi. Sekali lagi, saya hanya suito universal yang mengerti tentang industri studi ke luar negeri. Saya hanya share. Pada saat seorang anak yang sakit, kemudian seorang orang tua yang bertanya, aku nggak dapat obat, ini menjadi menarik karena obat yang diberikan di Kanada itu menjadi sesuatu yang sangat penting, harus lewat screening yang lebih panjang, harus lewat proses diagnosa yang lebih panjang. Dan jangan lupa, nurse practitioner adalah dokter pertama, istilah Indonesia itu kayak dokter umum, yang memeriksa kondisi anak. Karena nurse practitioner ini akan melanjutkan untuk rujukan ke rumah sakit yang lebih serius kalau kondisinya memang lebih serius. Nah, yuk kita kembali ke poin tadi. Tidak ada obat, tidak ada suntikan, tidak ada antibiotik. 3 pertanyaan ini saya tanyakan, dan ini menjadi pertanyaan saya yang pertama pada saat itu, karena saat itu saya tidak mengerti. Dan saya diskusi dengan eksekutif director dengan sekolah, dan eksekutif director dengan sekolah mengajak nurse practitioner, dan saya dijelaskan bahwa standar kesehatan di Kanada, kalau seseorang bisa sembuh oleh metabolismenya sendiri, maka itu yang pertama harus dilakukan. Tidak boleh dibantu oleh obat, oleh vitamin. Sekali lagi, saya bukan dokter. Tolong kalau ada dokter, tolong kalau ada ahli gizi, ahli obat mau memberikan komentar, saya sangat senang. Tapi itulah yang saya dapatkan dari tim di Kanada. Saya penasaran kenapa dokter di Kanada tidak bisa memberikan obat seperti itu. Saya bertanya, nurse practitioner, why can you give the medicine, antibiotics, vitamin? Jawabannya ternyata sangat mengagetkan. License untuk dokter, termasuk nurse practitioner di Kanada, dia bilang itu under a very strict verification. Dan sangat terus-menerus dijaga. Karena itu mereka ada online reporting. Dan online reporting ini bukan hanya dilakukan oleh dokter, tapi juga dilakukan oleh pihak pasien, juga dilakukan oleh pihak sekolah, dalam hal ini adalah sekolahnya, dan pihak rumah sakit. Dan jangan lupa, dokter yang bermasalah itu akan kena penalti yang sangat berat, termasuk akan diambil lisensinya kalau memang terbukti bersalah. Dan dia berkata, I cannot risk to give this. I know the students are asking, because the students has talked to the parents and said, parents is asking me to ask you for antibiotic, to ask for vitamin. Dan I know, I understand, but please, you have to know you are in Canada where the standard is different. Moral of the story, parents, kalau memang kirimkan anaknya ke Kanada, please tenang, tapi juga tahu bagaimana penanganan kalau anak kita sakit di Kanada. Itu akan berbeda, karena di sini dokter integritasnya akan sangat diuji, dan dokter tidak akan pernah bermain-main. Meskipun kita kenal akrab, meskipun itu dokter pribadi kita tidak akan bisa meminta sesuatu yang di luar standar yang mereka pakai. So, saya berharap video yang ini akan memberikan banyak masukan, mata kita jadi celik terbuka
bagaimana penanganan yang berbeda itu bukan lebih jelek, bukan lebih baik. Saya nggak berani ngomong lebih jelek, lebih baik seperti yang tadi saya ngomong, saya bukan ahli kesehatan, tapi berbeda karena ini standarnya berbeda. Demikian informasi dari saya. Kalau ini menarik, bisa di-share ke kawan-kawan yang lain. Jangan lupa subscribe. Kita akan masuk di edisi berikutnya di video yang akan datang. Salam dari Suwito Universal.